Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhas syabab. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran tauhid yang mana kita telah sampai pada pembahasan at-tabarruk. Dan kali ini kita akan membahas tabarrukun mamnu'un. Yaitu macam yang kedua an-naw'u tsani, macam yang kedua tabarrukun mamnu'un, tabarruk yang terlarang. Tabarruk yang terlarang adalah iltimasul barakati min syai'in lam ya'dzani syar'u bit tabarruki bihi. Artinya mencari berkah dari sesuatu yang mana syariat tidak mengizinkan untuk mencari berkah dengannya, atau syariat melarangnya, au dalla ala man'ihi, atau syariat melarangnya, atau syariat mengizinkan bertabaruk dengan sesuatu tersebut, akan tetapi cara dan sifatnya menyelisihi dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya yang pertama yaitu tabarruk dengan jasad, dengan badan orang-orang soleh yang masih hidup, dengan mengusap mereka, atau mencium mereka, atau makan bekas makanan mereka atau minuman mereka dengan tujuan untuk mendapatkan berkah. Ini terlarang. Contoh yang lain, tabarruk dengan orang yang sudah mati, siapapun dia, yaitu dengan mengusap kuburannya, pesareannya, mencium atau mengambil tanahnya dengan tujuan supaya mendapatkan berkah. Ini adalah contoh tabarruk yang terlarang. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Perlu kalian ketahui tentang mengusap benda, mengusap pepohonan, mengusap batu, atau mengusap apapun dengan tujuan untuk mendapatkan berkah. Ini hukumnya apa? Nah, ini hukumnya adalah terlarang. Nah, dan mengusap untuk mencari berkah, mengusap sesuatu untuk mencari berkah, ini ada dua bentuknya. Yang pertama, ada dua macam. Yang pertama yaitu at-tamassuhul bid'ai, mengusap-usap yang bid'ah. Yang bid'ah. Nah, ini sebelum kita bahas perlu kalian pahami yang dimaksud mengusap-usap di sini adalah yaitu mengusap-usap sesuatu dengan tujuan untuk mencari berkah. Kalau hanya mengusap tidak ada tujuan untuk mencari berkah, ini lain hukumnya. Adapun mengusap-usap sesuatu untuk mencari berkah, nah berkah di sini bisa berupa kemanfaatan, bisa berupa keberuntungan, bisa berupa pengobatan untuk mengobati penyakit dan lain-lainnya. Ini termasuk berkah. Nah, mengusap-usap yang bid'ah ini, perbuatan ini tidak sampai pada perbuatan syirik, akan tetapi merupakan perbuatan bid'ah yang terlarang. Dan ini ada dua bentuknya. Yang pertama yaitu mengusap-usap sesuatu benda karena ikut-ikutan, begitu melihat orang lain mengusap benda tersebut, dia pun ikut mengusap. Dengan harapan apa? Dengan harapan mendapatkan keutamaan dari mengusap benda tersebut. Atau sebagai bentuk cintanya dia kepada pemilik benda tersebut. Dan ini biasa dilakukan oleh jamaah haji atau jamaah umroh ketika di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ketika mereka ikut-ikutan mengusap-usap pintu masjid, mengusap-usap pintu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau mengusap-usap Maqam Ibrahim. Nah, ini bentuk yang pertama.
Bentuk yang kedua, dia tidak ikut-ikutan, tapi mengusap-ngusap dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mendapatkan berkah dan keberuntungan dari tempat yang dia usap. Dia mengira dan menyangka bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan berkah pada tempat tersebut. Nah, ini adalah perbuatan yang bid'ah juga. Hukumnya bagaimana kedua bentuk mengusap-ngusap tersebut? Nah, perlu kalian ketahui. Hukumnya ini adalah bid'ah yang terlarang, yang diharamkan, dan menjadi salah satu sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Oleh sebab itu wajib untuk ditinggalkan dan melarangnya. Hanya saja dari dua bentuk tersebut, bentuk yang kedua ini lebih parah daripada bentuk yang pertama. Karena apa? Karena yang kedua dia mencari berkah, yang pertama karena ikut-ikutan. Meskipun dua-duanya apa? Sama-sama dilarang. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Macam yang kedua dari mengusap-usap untuk mencari berkah yaitu at-tamassuhu asyirkiyu, yaitu mengusap-usap benda untuk mendapatkan berkah dan keberuntungan yang merupakan kesyirikan. Nah, yaitu mengusap suatu benda untuk meminta atau mengharap keberkahan dari benda tersebut, disertai dengan keyakinan bahwa benda tersebut bisa mendatangkan berkah dengan sendirinya. Berkeyakinan bahwa benda tersebut mendatangkan keberuntungan dengan sendirinya. Seperti bisa mengobati penyakit. Batu lalu diusap atau dicelup dengan air, berkeyakinan bisa mengobati penyakit. Atau bisa memberi kebaikan, keberuntungan untuk usaha dan lain-lainnya. Ini adalah mengusap-usap benda atau tamassuh yang syirik. Hukumnya bagaimana? Ini termasuk syirik akbar, bukan syirik kecil, tapi syirik besar. Karena apa? Karena adanya ketergantungan hati kepada selain Allah untuk mendapatkan keberkahan. Ketika hati seseorang bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Karena apa? Karena yang bisa memberi berkah dan bisa memberi keberuntungan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bagian daripada apa? Daripada menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Karena hakikat ibadah itu apa? Itu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepadanya segala hal yang dia cintai. Nah, dan perbuatan ini adalah hakikat dan sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Perlu kalian ketahui bahwa orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka, bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dengan mengusap-ngusap berhala tersebut, mencium berhala tersebut, kemudian memberikan sesaji kepada berhala tersebut, membakar dupa, membakar kemenyan di hadapan berhala tersebut, menyembelih hewan kurban di depan berhala tersebut. Itu adalah cara orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah untuk apa? Untuk menyembah dan mengagungkan berhala-berhala mereka. Nah, jika cara tersebut dilakukan oleh sebagian orang, maka dia telah melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, dan itu adalah perbuatan syirik yang Allah haramkan dan Rasulullah SAW larang dan beliau SAW perangi. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Dan ini akan menjadi lebih parah jika mengusap-usap tersebut untuk mendapatkan berkah dibarengi dengan apa?
Meminta kepada penunggu benda tersebut. Memohon kepada penunggu benda tersebut. Nah, ini adalah termasuk kesyirikan yang lebih parah. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Terus dalilnya apa? Nah, dalilnya dari surat An-Najm, Allah Ta'ala berfirman, Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, dalam surat atau dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, yaitu Al-Lat, Al-Uzza, wa Manat. Nah, Al-Lat itu apa? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Al-Lat itu orang yang mengaduk roti untuk disuguhkan kepada para jamaah haji. Nah, Al-Lat itu cerita kisah awalnya. Tapi Al-Lat yang ada itu adalah sebuah batu putih besar yang berukir. Letaknya di Taif. Batu ini dikelilingi oleh tembok, dibangun rumah-rumahan di sekelilingnya. Dan diagungkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Nah, cara menyembahnya bagaimana? Ya seperti saya jelaskan tadi di atas. Ini Al-Lat. Al-Uzza. Al-Uzza ini apa? Al-Uzza ini bukan patung yang dipahat. Tapi Al-Uzza ini adalah pohon samur. Pohon samur ini sejenis pohon yang tumbuh di padang pasir. Pohonnya bisa besar, tinggi, daunnya kecil. Nah, pohon ini letaknya di antara kota Mekah dan Taif. Orang-orang Quraisy mengagungkannya. Nah, pohon ini dikelilingi oleh pagar, oleh tembok. Dibangun sekelilingnya pagar atau tembok dan dibungkus dengan kain. Perhatikan. Ini seperti persis yang dilakukan oleh orang-orang atau sebagian masyarakat kita yang membungkus pohon dengan kain, membungkus nisan dengan kain. Dengan tujuan apa? Untuk mengagungkan benda tersebut. Ini Al-Uzza. Manat ini apa? Manat ini juga bukanlah berhala yang dipahat atau patung yang dipahat, tapi Manat ini adalah pohon juga. Manat ini adalah pohon besar yang ada di antara kota Mekah dan kota Madinah. Nah, pada zaman jahiliyah orang-orang musyrikin itu menyembah Manat yang berupa pohon. Khususnya penduduk Madinah, itu mereka mengagungkan dan menyembah pohon ini. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa mengusap, mencari berkah atau keberuntungan dari benda-benda tersebut itu adalah perbuatan apa? Kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Mana ayat ini? Nah, ya, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya dia mengatakan, Afara'aitum hadhil aliyah? Adakah kalian melihat berhala-berhala ini? Hal nafa'at au darrat? Apakah bisa memberi keberuntungan, kemanfaatan atau memberi kecelakaan? Hatta takuna syuraka'a lillah, sehingga dia sejajar dengan Allah Ta'ala. Ini adalah pengingkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berhala-berhala tersebut bukanlah sesuatu yang berguna, bukanlah apa-apa. Dan ini ayyuhas syabab rahimani wa rahimakumullah. Sama halnya dengan sebagian masyarakat kita yang memperlakukan kuburan para wali dengan membungkus kain atau dengan membungkus nisannya dengan kain. Kemudian memberi pagar atau tembok di sekeliling kuburannya. Lalu dicium-cium nisannya atau diusap-usap bagian kuburannya supaya apa? Mendapatkan berkah. Ini adalah
perbuatan kesyirikan yang dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh musyrikin pada zaman jahiliyah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hal itu adalah kesyirikan yaitu hadis Abi Waqid al-Harith ibn Auf al-Laythi radhiyallahu anhu. Abu Waqid dia mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Hunain dan kami baru saja keluar dari kekufuran. Jadi Abu Waqid dan para sahabat dan kawan-kawannya itu baru masuk Islam. Kemudian dia menceritakan, walil musyrikina sidratun ya'qufuna indaha. Dan orang-orang musyrikin itu memiliki pohon sidr yang besar. Mereka bersemedi di situ, duduk diam di situ, di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pedang atau senjata-senjata perang mereka untuk mendapatkan keberuntungan. Pohon tersebut dinamakan yuqalu laha dzatu anwad, yaitu dzatu anwad. Qala Abu Waqid mengatakan, fa mararna fi sidrah, kami pun melewati pohon sidr yang besar. Faqulna ya Rasulullah, kami mengatakan wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, buatkanlah buat kami dzatu anwad kama lahum dzatu anwad, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki dzatu anwad. Abu Waqid meminta hal ini supaya apa? Bisa mendapatkan keberuntungan untuk perang nanti. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Allahu akbar, Allah Maha besar. Ini adalah kebiasaan. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kalian mengatakan sama persis yang dikatakan oleh Bani Israel. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, buatkanlah bagi kami, atau buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki berhala. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa Abu Waqid itu meminta dibuatkan dzatu anwad dari pohon sidr. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberuntungan, untuk tabarruk. Tapi ini ditolak oleh Rasulullah dan dinyatakan sebagai bentuk kesyirikan yang besar. Sebagai apa? Bentuk kesyirikan yang besar. Karena apa? Perkataan sahabat tadi sama persis dengan perkataan Bani Israel. Nah, jika sama persis maka hukumnya sama, yaitu apa? Syirik besar. Ayo syabab, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa mengusap suatu benda dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan atau keberuntungan, ini adalah perbuatan syirik yang dilarang dan diharamkan dalam Islam. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.